Gereja lahir dari perjalanan panjang yang penuh dengan misteri. Salah satu misteri yang menohok iman orang Katolik dirayakan hari ini, yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari raya ini biasanya dirayakan setelah Minggu Pentakosta, hari di mana kita semua dicurahi Allah dengan Roh Kudus. Tentu pemahaman mengenai hari ini membutuhkan satu refleksi yang mendalam dan mendasar. Namun, kita akan memaknainya dalam terang bacaan-bacaan hari ini. Narasi Injil adalah kisah lanjutan dari inisiatif Nikodemus untuk mengunjungi Yesus. Saat itu, Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Dalam percakapan itu, Yesus mewahyukan diri seperti dalam bacaan hari ini. Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal karena kasih yang terlampau besar. Ada dua pribadi yang disebutkan secara eksplisit, yaitu Bapa dan Anak atau Putra. Kisah ini berlanjut dengan semacam doa syukur yang Yesus ucapkan untuk memuliakan Bapa dalam karya Allah yang merangkul setiap orang percaya dan menganugerahkan berkat atas mereka. Kisah ini juga mengingatkan kita ketika Musa membawa umat pilihan Allah keluar dari tanah Mesir. Allah yang dikenal oleh bangsa Israel saat itu adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setianya. Ini merupakan satu pengakuan iman yang mendalam dan tidak mudah. Mereka ditempa oleh pengalaman hidup mereka untuk sampai pada pengakuan ini. Sedang minggu kemarin, kita merayakan Pentakosta, hari di mana dalam iman kita percaya bahwa kita dihembusi Roh Bapa dan Putra, Roh Kudus. Kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berbeda dalam karya namun tetap satu ini membawa kita pada satu pemahaman tentang komunitas serta persekutuan tanpa batas. Harus diakui bahwa pemahaman tentang kesatuan ini bukan hal yang mudah. Tetapi itu bukan berarti kita tidak mengalaminya di dalam hidup kita. Misteri Tritunggal Maha Kudus menjadi sangat jelas dalam keseharian hidup kita. Secara praktis, kita tidak berdoa dengan menyebut pribadi yang dituju secara eksplisit. Kita familiar dengan sebutan Allah, Tuhan, Tuhan Allah. Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus termaktub di dalamnya. Bahkan yang kita sadari adalah kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan maksud kita kepada Allah. Urusan pengabulan doa yang adalah tugas setiap pribadi Allah, itu urusan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan di hari raya ini? Pertama, Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh dengan kasih dan sayang dalam kerahimannya. Ia tidak memperhitungkan seberapa besar salah dan dosamu. Yang ia inginkan adalah damai dan sejahtera bagi kita semua. Maka kita berkewajiban menciptakan damai dalam keadaan apapun. Kedua, Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir tidak hanya di dalam hidupmu, tetapi sampai pada matimu. Seluruh kehidupanmu ada dalam rangkulan kasih-Nya. Seluruh pengalaman hidupmu sampai pada kesudahan berada dalam rangkulan kasih-Nya. Ketiga, kita semua sama ditebus oleh Allah dalam diri Yesus Putranya, dalam kesatuan dengan Roh Penguat. Kita semua istimewa di hadapan Allah, dan itu berarti setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia tidak seharusnya terjadi. Keempat, kita semua dihembusi Allah dengan Roh Kudus
untuk menjadi pembawa damai, pencipta damai. Setiap semangat yang menentang keberlangsungan hidup semua makhluk ciptaan Tuhan melawan rahmat Allah ini. Dan semoga Allah menyertai kita seperti Ia menyertai bangsa Israel sampai masuk tanah terjanji, sampai keabadian.